Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Surya Bimantara. Saya merupakan mahasiswa dari Unisnu Jepara, program studi Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan membahas terkait materi administrasi keamanan server Linux modern, implementasi firewall, SSH, dan SSL atau TLS pada Ubuntu versi 22.04 LTS. Nah, video ini merupakan tugas pengganti daripada presentasi offline mata kuliah administrasi sistem. Di video kali ini saya tidak hanya sendirian, tetapi juga ada beberapa teman lainnya yang akan membantu saya menjelaskan slide-slide berikutnya. Kita lanjut, saya ingin memberikan singkat terkait dengan apa itu server. Jadi, server itu merupakan gudang data yang ukurannya besar, raksasa gitu, yang bisa diakses oleh semua orang dan lewat mana saja. Nah, karena bisa diakses oleh semua orang dan dari mana saja, terkadang ada juga orang jahat yang ingin mengakses data tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana mengamankan sebuah server Linux secara modern menggunakan 3 tools utama. Yang pertama ada UFW, itu nanti sebagai firewall-nya, lalu ada SSH yang berfungsi untuk akses jarak jauhnya, lalu yang terakhir ada SSL atau TLS sebagai enkripsi komunikasinya, yang mana semuanya itu diimplementasikan di Ubuntu versi 22.04 LTS. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide kali ini kita akan membahas tentang urgensi keamanan server. Kenapa sih kita perlu repot-repot untuk mengamankan server? Nah, pertanyaan tersebut dapat dijawab melalui 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada ancaman cyber, kedua ada defense in-depth, dan yang ketiga adalah tujuan laporan. Pertama ada ancaman cyber, dan ada banyak sekali ancamannya. Yang pertama itu ada brute force. Itu bisa diartikan hacker yang mencoba password itu ribuan kali. Jadi kayak maling yang mencoba untuk masuk pintu itu dengan mencoba semua kunci sampai ketemu yang benar. Lalu selanjutnya ada ancaman berupa dalam bentuk MITM, itu bisa diartikan sebagai seorang penyusup gitu, yang menyusup atau menguping komunikasi kita dengan server kita gitu. Dia juga bisa memodifikasinya, bahkan bisa mengubah, menghapus, atau hal yang lainnya gitu. Lalu selanjutnya ada juga ancaman berupa eksploitasi port. Jadi port itu bisa diartikan sebagai sebuah pintu di server. Nah, biasanya kalau port itu terbuka dan tanpa penjagaan, hacker bisa masuk lewat sana. Selanjutnya ada ancaman yang berupa DDoS, yaitu banjir permintaan masif ya, sampai server itu biasanya kewalahan atau mati. Selanjutnya, poin defense in depth. Jadi penjelasannya adalah ibaratkan rumah ya. Di rumah itu kan pasti akan ada banyak keamanannya. Biasanya bisa berupa pagar, pintu besi, kunci, alarm, CCTV. Jadi ada banyak sekali lapisan keamanannya. Nah, kalau misalkan pagar itu dijebol, masih ada lapisan-lapisan keamanan yang lainnya. Masih ada kunci, alarm, CCTV gitu. Nah, begitulah pertahanan berlapis di server atau defense in-depth ini ya. Jadi ada banyak begitu lapisan yang kalau satu dijebol, masih ada lapisan-lapisan yang lainnya. Nah, ada 3 istilah penting. Yang pertama adalah firewall. Ini bisa diartikan sebagai pagar atau pintu di rumah tersebut. Lalu selanjutnya ada SSH, bisa diartikan sebagai kunci untuk masuknya ya. Lalu yang ketiga ada SSL atau TLS, ini enkripsi semua komunikasi gitu. Nah, poin yang selanjutnya adalah tujuan laporan. Ini berkaitan dengan implementasi tools yang kita pakai untuk mengamankan server tersebut. Kita memakai namanya itu UFW, itu Uncomplicated Firewall, firewall yang biasanya ada di Linux. Lalu selanjutnya ada OpenSSH, yaitu merupakan aplikasi untuk remote server dengan aman. Lalu yang ketiga
ada Charbot, itu tool untuk pasang sertifikat SSL atau TLS gratis. Jadi uh, urgensi keamanan server ini, kita membahas soal server yang tidak diamankan itu sangat rentan sekali untuk diserang. Jadi ada berbagai macam ancaman seperti brute force, MITM, hingga DDoS. Nah, untuk menghadapi ini, kita itu menerapkan strategi defense in depth atau pertahanan berlapis. Dan kita menggunakan 3 tools utama, UFW, OpenSSH, dan Charbot. Jadi kurang lebih seperti itu jawaban daripada pertanyaan tadi ya. Kenapa sih kita perlu repot-repot mengamankan server? Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Simulasi UFW Step. Konfigurasi dasar untuk mengamankan akses. Server. Setel default policy. Sudo UFW default standing incoming. Sudo UFW default allow outgoing. Izinkan layanan kritis. Sudo UFW allow SSH. Sudo UFW allow 80 per TCP. Sudo UFW allow 443 per TCP. Aktifkan firewall. Sudo UFW enable. Secure Remote Access, Layer Transport, enkripsi simetris, dan verifikasi integritas data NAC untuk keamanan saluran. Autentikasi user, mendukung public key out, kunci asimetris yang jauh lebih kuat dari password standar. Multiplexing, satu koneksi TCP dapat melayani beberapa sesi terminal dan port forwarding sekaligus. Secure Remote Access. Di sini ada 3 fitur utama. Yang pertama adalah Layer Transport, enkripsi simetris AES 256, dan verifikasi integritas data MAC untuk keamanan saluran. Nah, untuk yang kedua itu ada autentikasi user, yaitu mendukung public key out, kunci asimetris yang jauh lebih akurat dan password standar. Nah, yang ketiga ada multiplexing, yaitu satu koneksi TCP dapat melayani beberapa sesi terminal dan port forwarding sekaligus. Nah, SSH atau Secure Shell adalah protokol yang mengakses server dari jarak jauh dengan aman. Ada 3 fitur unggulan. Yang pertama itu ada enkripsi AES 256 untuk melindungi data selama pengiriman, autentikasi public key yang jauh lebih aman dari password biasa, dan multiplexing yang memungkinkan satu koneksi melayani banyak sesi sekaligus. Selanjutnya ada SSH hardening. Nah, untuk langkah krusial pada etc SSH SSHD config, di sini ada beberapa baris perintah. Yang pertama itu ada port 2222, yaitu artinya ganti port SSH dari default 22 ke 2222. Nah, kenapa ini penting? Ya karena port 22 selalu jadi target pertama buat hacker. Jadi untuk diganti agar jebak mereka di tempat yang kosong. Nah, yang kedua itu ada permit root login no. Artinya itu larangan login langsung sebagai root. Kenapa ini penting? Ya karena root sama dengan akses penuh. Kalau hacker dapat root, server akan habis. Nah, selanjutnya ada password authentication no, yaitu matikan login pakai password. Password bisa di brute force, wajib pakai SSH. Nah, selanjutnya ada max authorize 3, yaitu maksimal 3 kali percobaan login. Setelah 3 kali salah, koneksi akan langsung diputus atau anti brute force.
Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada allow user admin server, yaitu hanya user admin server yang boleh SSH. User lain di server tidak bisa remote meskipun punya akun. Nah, selanjutnya ada automasi file 2 ban. Mekanisme kerjanya, file 2 ban memantau file log seperti var, log, outlog, dan secara otomatis menambahkan rule firewall untuk memblokir IP yang mencurigakan. Baik, saya Muhammad Farid dengan NIM akhir 1383 akan menjelaskan mengenai SSL atau TLS atau enkripsi web. Yang pertama ada TLS 1.3. Ini merupakan versi modern atau versi terbaru dari TLS yang memiliki handscape yang lebih cepat atau 1 RTT. Yang kedua, menghapus algoritma yang sudah usang atau RC4 SHA1. Yang ketiga, wajib forward secrecy. Lanjut, yaitu ada sertifikat X509. Ini merupakan dokumen digital yang mengikat identitas domain dengan kunci publik melalui sertifikat authority atau SIA. Lanjut adalah praktek Let's Encrypt. Saya akan menjelaskan bagaimana implementasi HTTPS otomatis menggunakan servbot. Yang pertama, kita bisa melakukan instalasi servbot dengan perintah sudo apt install servbot python 3 strip servbot strip apache. Lanjut, untuk memperoleh sertifikat, kita dapat menjalankan sudo servbot apache di domain.com. Lanjut, kita akan menguji auto renewal dengan perintah sudo servbot renew dry run. Studi kasus brute force SSH. Kejadian yang menimpa yaitu server baru terhubung ke internet publik langsung menerima 12.000 lebih percobaan login gagal dalam 1 jam pertama. Akar masalahnya terdapat pada port default 22 dan autentikasi password yang aktif. Remediasi dan cara penanganannya: yang pertama, ganti port SSH 2222. Yang kedua, nonaktifkan root login. Ketiga, wajibkan kunci SSH. Keempat, pasang file to ban. Studi kasus SSL kadaluarsa. Dampak pada bisnis: penurunan konversi penjualan hingga 78% karena peringatan browser connection is not private. Solusi jangka panjang: monitoring and debt. Caranya OpenSSL as a SQL client dan connectdomain.com 443.2.dev0 atau OpenSSL X509 node that. Keamanan adalah proses atau defense in depth, bukan sekedar konfigurasi sekali jadi, melainkan kebiasaan hardening dan monitoring berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami.